Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada karena kemurahan Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi dalam channel ini, dan saya akan percaya kita semua terus diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tahu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan yang baik ini kita belajar satu topik yang mungkin sudah sering kali kita dengar, tetapi saya akan menyampaikan hal ini agar kita memiliki pemahaman yang konkret, yaitu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa maksudnya? Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, langsung saja, bagaimana Allah menciptakan manusia? Ada 3 poin penting yang kita pelajari pada firman Tuhan ini. Ya. Yang pertama, Allah menciptakan manusia seturut gambarnya dalam hal pengetahuan. Ya. Sekali lagi, ketika Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka yang pertama memiliki makna bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita dalam hal pengetahuan. Ini berarti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa mampu memahami penyataan Allah tentang keberadaan dirinya dan juga dunia. Nah, ini bisa kita lihat di mana Adam mampu memberi nama-nama kepada segala ternak, burung-burung di udara, dan segala binatang. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-22. Adam tidak sekedar sedang memiliki nama, sesungguhnya nama-nama tersebut merupakan gambaran, merupakan gambaran sebenarnya atau keberadaan sebenar dari binatang-binatang tersebut. Sebagai contoh, andai saja anjing dinamakan babi, kan tidak cocok dengan keberadaan anjing itu sendiri. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika babi dinamakan anjing, tidak akan cocok dengan keberadaan daripada binatang atau babi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya sebenarnya sedang menunjukkan kemampuannya dalam memahami serta mengungkapkan naturus yang sejati keberadaan masing-masing dari binatang tersebut. Ya, jadi ketika Adam memberikan nama itu, karena dia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah dalam pengetahuan, maka dia mampu mengungkapkan gambaran keberadaan daripada binatang-binatang itu yang sebenarnya. Dengan kata lain, kita bisa dapat simpulkan bahwa Adam sebelum jatuh di dalam dosa adalah seorang nabi yang berpengertian tinggi, sebab seorang nabi merupakan seorang yang mampu melihat kebenaran Allah. Jadi itu yang pertama, bahwa ketika Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memiliki makna yang pertama dalam hal pengetahuan. Yang kedua, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dalam hal kekudusan. Artinya sebelum Adam jatuh dalam dosa, seutuhnya dikuduskan oleh Allah. Kekudusan berarti Adam dipisahkan bagi Tuhan. Adam dipisahkan untuk Tuhan. Adam merasa damai dalam hadirat Tuhan. Ia dipisahkan bagi Allah dalam segala hal dengan suatu kerinduan yang diliputi oleh kerendahan hati, di mana Adam benar-benar menjadi seorang imam. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, makna bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, yaitu dalam hal kekudusan. Artinya sebelum Adam jatuh di dalam dosa, dia adalah sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan.
Dan kerinduannya adalah mau melayani Tuhan, mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ini melambangkan tugasnya yang diberikan oleh Tuhan sebagai imam. Tadi yang pertama, pengetahuan menyangkut dalam kenabiannya, dan yang kedua, kekudusan menyangkut dalam hal iman. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dalam hal kebenaran. Kebenaran semata-mata merupakan kata lain dari ketaatan. Orang yang menaati kehendak Allah atas dirinya adalah orang yang juga telah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka layaklah bila Adam sebelum kejatuhannya dalam dosa diibaratkan sebagai raja. Raja adalah seorang yang memerintah. Adam memerintah bumi serta segenap isinya yang memang ditempatkan Allah di bawah kekuasaannya. Di Taman Eden, Allah menempatkan Adam untuk menjadi raja, menguasai seluruh isi daripada Taman Eden itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari 3 hal ini kita mengerti bahwa sesungguhnya ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, bukan dalam bentuk tubuh, kita diciptakan mirip seperti Allah, atau wajah kita mirip seperti Allah, tetapi Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah dalam hal pengetahuan, dalam hal kekudusan, dan dalam hal kebenaran. Jadi, Adam mengetahui kehendak Allah karena dia adalah seorang nabi yang memiliki kerinduan semata-mata melayani dia karena dia adalah seorang imam. Dan juga yang mampu melakukan pekerjaan sebagai raja yang benar-benar atas ciptaan yang lain. Jadi dapat kita simpulkan, seluruh diri manusia yang seutuhnya adalah gambar Allah. Gambar Allah berarti manusia itu sendiri berpikir selayaknya seorang nabi, yang merasakan selayaknya seorang imam, yang bertindak selayaknya seorang raja. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sudah mengerti bahwa makna diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Melalui pemahaman doktrin ini, melalui kita memahami doktrin, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam pengetahuan, dalam kebenaran, dalam ketaatan, kita akan mengerti beberapa doktrin daripada iman Kristen lainnya. Yang pertama, doktrin kerusakan total manusia. Ya, seluruh keberadaan manusialah yang jatuh ke dalam dosa ketika Adam melakukan pelanggaran pertama, dan seluruh keberadaan manusia pula lah yang sekarang ini rusak dalam tiap bagiannya. Apa yang rusak? Tadi, pengetahuan yang diberikan Tuhan, yang diciptakan Tuhan dan diberikan kepada Adam, yang begitu luar biasa, yang begitu agung, dan kebenaran yang begitu luar biasa, ketaatannya yang luar biasa, serta ya melakukan kehendak Tuhan yang sungguh-sungguh taat di hadapan Tuhan. Dia mampu menguasai ciptaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu rusak secara total oleh karena dosa. Ya. Itu doktrin pertama yang kita mengerti, di mana ketika Adam jatuh di dalam dosa, yang rusak adalah pengetahuan itu sendiri, kemudian ketaatannya rusak, kemudian dalam melakukan kehendak Tuhan rusak, kekudusannya rusak. Ya. Jadi Adam tidak lagi nyaman dalam hadirat Tuhan. Dia menjadi takut. Dan ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia tahu diri sedang dalam keadaan telanjang. Dia menjadi malu. Kemudian dia bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu semua, ketiga hal tadi telah rusak oleh karena dosa. Yang kedua, doktrin karya penyelamatan Kristus. Perjanjian Lama mengungkapkan janji kedatangan Sang Juru Selamat yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia untuk dapat menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, karena tadi yang rusak adalah pengetahuan,
kebenaran, kekudusan, maka Yesus datang ke dalam dunia. Dia memiliki jabatan itu. Dia adalah seorang imam, dia adalah seorang raja, dia seorang nabi. Dia datang untuk menebus setiap manusia yang telah jatuh di dalam dosa, agar memulihkan gambar dan rupa Allah itu. Itu pengetahuan kita, kebenaran kita, kekudusan kita, sehingga kita kembali dapat bersekutu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, doktrin konversi atau pertobatan orang berdosa. Pertobatan yang benar adalah melipatkan seluruh pengetahuan kita, perasaan, dan kehendak manusia. Jadi ketika kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka pengetahuan kita betul-betul kita pusatkan kepada Tuhan, dan kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah perasaan kita. Betul, perasaan adalah kerinduan untuk terus melayani Tuhan. Dan kebenaran adalah kehidupan yang hidup taat di hadapan Tuhan. Maka sesungguhnya orang yang bertobat adalah ketika aspek ini berubah secara total, mengarah kepada Tuhan, mengarah kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, dari pemahaman bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dalam hal pengetahuan, dalam hal kekudusan, dan dalam hal kebenaran. Yang keempat, yang kita pahami dari doktrin yang lain daripada iman Kristen adalah doktrin ciri-ciri gereja yang sejati. Gereja bukanlah bangunan, melainkan sebuah organisme tubuh yang terdiri dari orang-orang percaya yang menjadi milik Tuhan sendiri. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang telah dipertobatkan kepada suatu pengetahuan, kebenaran, kekudusan yang sejati. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan doktrin bahwa manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah dalam hal pengetahuan, dalam hal kebenaran dan kekudusan, kita mengerti ciri-ciri gereja yang sejati adalah kumpulan orang-orang percaya yang telah dipertobatkan dalam hal pengetahuan, dalam hal kebenaran, dalam hal kekudusan. Inilah alasan mengapa ciri-ciri gereja yang benar meliputi pemberitaan firman Allah yang setia, penyelenggaraan sakramen yang benar, dan penerapan disiplin gereja dengan setia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui doktrin ini kita mengerti bahwa ciri-ciri gereja yang sejati adalah pemberitaan firman Tuhan dengan setia, penyelenggaraan sakramen yang benar, dan penerapan disiplin gereja yang setia. Nah, itu 4 doktrin lain yang dapat kita pahami, yang dapat kita mengerti untuk dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat, dan bermasyarakat di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan telah menebus dosa kita, maka gambar dan rupa Allah yang telah rusak itu kembali dipulihkan. Dan kita gunakan setiap pengetahuan kita. Kita gunakan itu semua untuk memuliakan Tuhan. Dan kita senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita senantiasa melayani Dia. Kita masuk dalam hadiratnya dan melakukan kebenarannya dalam setiap kehendak kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai kesimpulan daripada materi ini atau firman Tuhan ini, yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan berarti wajah dan tubuh manusia sama seperti dengan Allah. Akan tetapi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dalam hal pengetahuan, menyangkut jabatannya sebagai nabi, dalam hal kekudusan, menyangkut jabatannya sebagai imam, dan kebenaran atau ketaatan, menyangkut jabatannya sebagai raja. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sebagai seorang kepala keluarga di dalam rumah tangga kita masing-masing, sebagai seorang
laki-laki, tanggung jawab ini ada dalam pundak kita. Tuhan telah menciptakan kita sebagai seorang nabi bagi keluarga kita. Kita harus mengajarkan pengetahuan yang benar kepada keluarga kita, kepada anggota keluarga kita. Dan kita sebagai seorang imam, kita harus senantiasa melayani keluarga kita dengan penuh kekudusan, membawa mereka untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebagai seorang raja, kita harus mengajarkan setiap anggota keluarga kita untuk taat, untuk setia kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kesimpulan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan itulah yang rusak. Dan itu telah rusak total oleh karena dosa. Yang ketiga, Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, sekaligus memulihkan gambar dan rupa Allah yang telah rusak total oleh karena dosa. Sehingga saudara dan saya yang telah berada di dalam anugerah Kristus, gambar dan rupa Allah yang telah rusak itu telah dipulihkan oleh Kristus. Dan kita adalah orang-orang yang telah dipertobatkan, dipulihkan dalam hal kebenaran, kekudusan, dan pengetahuan. Oleh karena itu, mari kita menjadi berkat bagi banyak orang melalui pengetahuan kita, melalui kekudusan kita, melalui kebenaran kita yang kita lakukan setiap saat seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, hargailah hidupmu. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Karena saudara dan saya adalah gambar dan rupa Allah. Jangan sia-siakan itu. Jangan gunakan hidupmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi gunakanlah kehidupanmu untuk memuliakan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan saya berharap Bapak Ibu yang menyaksikan boleh diberkati oleh Tuhan. Dan saya berharap juga jika Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, silakan di-subscribe channel saya ini agar semakin berkembang dan Bapak Ibu bisa membunyikan lonceng sehingga setiap video yang saya sampaikan, Bapak Ibu akan menjadi yang pertama kali untuk mengetahuinya dan langsung menyaksikan. Sekali lagi, saya berdoa buat saudara semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dalam segala pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga dan rumah tangga. Shalom.